Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, Anda tentu sudah tahu, baru-baru ini umat Islam dihebohkan dengan pembakaran Al-Quran dalam aksi demonstrasi di Swedia. Aksi pembakaran tersebut membuat umat Muslim di berbagai dunia tidak terima dengan aksi tersebut. Berbicara tentang penghina Al-Quran, bukan hanya sekarang. Para penghina Al-Quran sudah ada sejak Al-Quran pertama kali diturunkan. Bahkan hingga saat ini, masih banyak ditemui orang-orang yang menghina Al-Quran. Sebagian dari mereka bahkan mengaku sebagai orang Islam. Maka balasan apakah yang terbaik bagi mereka selain kehinaan dan azab yang pedih? Sungguh, sedetik pun kemuliaan Al-Quran tidak akan berkurang dengan penghinaan mereka. Karena Allah telah menjaga dan memeliharanya hingga akhir zaman. La roiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah telah menyediakan tempat yang layak bagi para penghina Al-Quran, di neraka yang menyala, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 72 dijelaskan, apabila ayat-ayat Al-Quran yang jelas kebenarannya itu dibacakan kepada orang-orang kafir, engkau lihat wajah-wajah mereka cemberut tanda tidak senang. Orang-orang kafir itu nyaris membinasakan orang-orang mukmin yang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, apakah kalian mau aku beri kabar yang lebih buruk daripada sikap kalian menolak Al-Quran, yaitu neraka yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir. Neraka adalah tempat tinggal yang paling buruk bagi orang-orang kafir. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menyebut Al-Quran, atau Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, atau agama Allah, dengan sesuatu yang tidak pantas, maka dia telah melanggar perjanjiannya dan darahnya telah dihalalkan, serta dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Syafi'i juga menegaskan mengolok-olok Al-Quran dengan maksud lelucon juga bisa dikategorikan kafir. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, di dalamnya berisi firman Tuhan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran selalu dimuliakan, tidak boleh ada yang menghinanya. Orang yang menghina Al-Quran akan Allah berikan balasan yaitu tergolong sebagai orang-orang munafikin. Orang-orang munafik adalah mereka yang menutup kebenaran, bukan mempelajari atau mendalaminya namun menghina. Orang-orang seperti ini tentu tertutup mata hatinya akan kebenaran yang ada. Tentu azab Allah sangat pedih kelak bagi orang-orang munafikin. Di zaman Rasulullah dulu, bahkan sejak Nabi terdahulu, kaum Yahudi dan Nasrani selalu saja menghina Al-Quran, Islam, dan Rasulullah. Mereka seringkali mengolok-olok Nabi dan tidak pernah berhenti sebelum Rasulullah mengikuti mereka. Tentu saja mereka itu bukanlah orang-orang yang akan mendapat rahmat dan hidayah Allah. Hidupnya akan penuh kesesatan. Orang-orang yang menghina Al-Quran dalam hidupnya akan benar-benar tersesat sebagaimana seorang yang buta dan tidak tahu arah. Mungkin ia akan bahagia di dunia menikmati kehidupannya di dunia, tetapi di akhirat tidak akan selamat. Seburuk-buruknya azab dari Allah. Bagi mereka yang menghina Al-Quran akan mendapatkan penghinaan dari Allah. Penghinaan dari Allah lebih kejam dan buruk ketimbang penghinaan dari manusia. Tentu itu adalah azab yang pedih. Hal ini juga sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sahabat motivasi Islam, itulah azab bagi penghina Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.